Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata kuliah perdagangan internasional. Kali ini kita akan membahas mengenai para pelaku perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan hal yang menarik minat banyak para pengusaha. Selain karena daya beli, tingkat transaksi yang tinggi dalam ekspor impor, juga profit yang lebih tinggi dapat dihasilkan dalam transaksi ekspor impor. Ada 5 kelompok pelaku dalam perdagangan internasional. Yang pertama, kelompok eksportir yang terdiri dari produsen atau eksportir, yaitu para produsen yang sebagian hasil produksinya diperuntukkan untuk pasar luar negeri. Selanjutnya, confirming house, yaitu merupakan perusahaan lokal yang didirikan sesuai dengan perundang-undangan dan hukum setempat, tetapi bekerja untuk dan atas perintah kantor induknya yang berada di luar negeri. Confirming house juga disebut sebagai kantor cabang. Kelompok eksportir selanjutnya adalah pedagang ekspor atau ekspor merchant, yaitu merupakan badan usaha yang diberi izin oleh pemerintah dalam bentuk surat pengakuan eksportir dan diberi kartu angka pengenal ekspor atau APE, dan diperkenankan melaksanakan ekspor komoditi yang dicantumkan dalam surat tersebut. Selanjutnya, agen ekspor. Agen ekspor merupakan pedagang ekspor yang meningkatkan bisnisnya dengan suatu perjanjian kerjasama keagenan sehingga disebut sebagai agen ekspor. Kelompok eksportir yang terakhir adalah wisma dagang atau sering kita sebut sebagai trading house, yaitu pedagang ekspor yang mengembangkan ekspornya tidak hanya satu atau dua komoditi, tetapi menjadi beraneka ragam komoditi dan mendapatkan status general exporters. Perusahaan dengan status tersebut disebut sebagai wisma dagang atau trading house. Kelompok pelaku berikutnya adalah kelompok importir yang terdiri dari, pertama adalah pengusaha impor atau impor merchant. Pengusaha impor merupakan badan usaha yang diberikan izin oleh pemerintah dalam bentuk tanda pengenal pengakuan impor atau TAPPI untuk mengimpor barang-barang yang bersifat khusus yang disebutkan dalam izin tersebut. Pelaku importir selanjutnya adalah approved importer atau approved trader, yang merupakan pengusaha impor biasa yang secara khusus diistimewakan oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Perdagangan, untuk mengimpor komoditi tertentu untuk tujuan tertentu yang dianggap perlu. Selanjutnya, importir terbatas. Pengusaha importir terbatas memiliki izin dalam bentuk APIT atau angka pengenal impor terbatas, dikeluarkan oleh BKPM atas nama Menteri Perdagangan. Impor terbatas diberikan kepada perusahaan untuk mengimpor mesin-mesin dan bahan baku yang akan digunakan sendiri oleh perusahaan tersebut atau tidak untuk diperdagangkan. Selanjutnya, importir umum, disebut juga sebagai trading house atau wisma dagang, yang dapat mengimpor macam-macam barang, mulai dari barang kelontong sampai barang instalasi suatu pabrik. Biasanya importir umum dilakukan oleh perusahaan niaga. Kelompok importir terakhir adalah sole agent importer, yang merupakan perusahaan setempat yang ditunjuk oleh perusahaan asing sebagai agen tunggal atau kantor perwakilannya yang akan mengimpor hasil produksinya di negara setempat. Kelompok ketiga dari pelaku perdagangan internasional adalah kelompok indentor. Kelompok ini terdiri dari 3 perusahaan. Yang pertama adalah pemakai langsung, yang merupakan pengusaha yang melakukan pemesanan barang untuk digunakan oleh perusahaannya sendiri, seperti makanan minuman dari negara tertentu untuk dikonsumsi oleh tenaga kerja yang berasal dari negara tersebut. Kemudian terdapat juga perusahaan pedagang
yang membeli barang jualannya dengan cara memesan atau inden untuk memenuhi kebutuhan barang-barang dagangannya. Selanjutnya, kelompok indentur ada pengusaha perkebunan, industriawan, dan instansi pemerintah. Kelompok selanjutnya dalam pelaku perdagangan nasional adalah kelompok promosi. Kelompok promosi merupakan para pelaku yang secara tidak langsung terlibat di dalam perdagangan ekspor impor. Contohnya seperti kantor perwakilan dari produsen atau eksportir asing di negara konsumen, kemudian kantor perwakilan Kamar Dagang dan Industri dalam dan luar negeri, misi perdagangan dan pameran dagang internasional, kemudian Badan Pengembangan Ekspor Nasional atau BPEN, kantor bank devisa dalam negeri dan luar negeri, atase perdagangan di tiap-tiap kedutaan di luar negeri, majalah dagang dan industri termasuk lembaran buku kuning telepon yang merupakan sarana lazim, serta brosur dan leaflet yang dibuat oleh pengusaha ekspor termasuk juga price list. Kelompok terakhir dalam pelaku perdagangan internasional adalah kelompok pendukung, di mana di dalamnya terdapat berbagai jenis pihak-pihak yang mendukung terlaksananya perdagangan internasional secara lebih baik. Seperti maskapai pelayaran, di mana maskapai pelayaran menjadi sarana pengangkutan bagi barang dan muatan yang akan dikirim. Selanjutnya terdapat maskapai asuransi yang menjamin apabila terjadinya resiko atas barang-barang yang akan dikirim. Kemudian terdapat juga kantor perwakilan atau kedutaan yang membantu promosi dan pengurusan dokumen-dokumen legalitas dari pengusaha ekspor impor. Kelompok pendukung selanjutnya adalah surveyor yang bertugas sebagai juru periksa. Apabila ada barang atau muatan yang perlu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu mengenai kuantitas atau kualitas dari barang-barang tersebut, maka perusahaan surveyor yang membantu pengusaha eksportir importir untuk pelaksanaannya. Kelompok pendukung lainnya adalah pabean sebagai alat pemerintah, pengamanan lalu lintas barang dan dokumen yang keluar masuk wilayah pabean. Demikian pembahasan kita mengenai pelaku perdagangan internasional. Semoga video ini dapat membantu kita dalam memahami pelaku-pelaku di dalam ekspor impor. Sampai bertemu dengan video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.